Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah yang menceritakan tentang kegiatan peristiwa KKN yang benar-benar sangat mengerikan. Cerita ini ditulis oleh akun yang bernama Queenie Lover. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang ada di Wattpad ya teman-teman. Nantinya juga linknya akan saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tidak terasa aku sudah menuju tahap akhir perkuliahanku. Semua mata kuliah sudah aku ambil. Sisa skripsi dan KKN saja yang belum. Skripsi sedang ku kerjakan, kalau KKN lagi menunggu informasi dari pihak kampus. Beberapa minggu pantengin akun media sosial milik universitas. Akhirnya info yang ditunggu-tunggu muncul juga. Segera saja aku menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Ternyata repot juga. Aku langsung mendaftar dan tinggal menunggu di daerah mana aku ditempatkan. Aku berkata pada salah satu sahabatku yang lain sudah KKN duluan, bahwa kami ini harus satu desa, dan sahabatku berkata, semoga ya. Ya maklum lah ya, siapa sih yang mau pisah dari temannya? Apalagi aku tipe orang yang susah bergaul dengan orang baru. Tapi ternyata apa yang kami inginkan tidak terrealisasikan. Sedih ya tidak, karena aku dan juga sahabatku ternyata ditempatkan di desa yang bersebelahan. Singkat ceritanya, saat kami sudah mengetahui kelompok kami dan di desa mana kami ditempatkan dan diberikan dosen pembimbing, tentu saja kami harus bertemu. Akhirnya ditentukanlah jadwal pertemuan itu. Pertemuan diadakan di salah satu ruang kampus mengajar dospem kami. Sialnya, saat pemilihan pengurus KKN kelompok kami, aku malah menjadi sekretaris. Padahal aku males gak mau ribet, tapi ya sudahlah. Karena aku sekretaris, otomatis yang menghubungi kepala desa adalah aku. Kebetulan kepala desanya ramah dan baik. Beliau seorang perempuan, jadi aku tidak canggung saat menghubungi beliau. Karena kami kelompok 1, desa yang kami tempati merupakan desa paling ujung. Nama desa disamarkan ya teman-teman, sekitar 8 jam perjalanan dari kota. Setelah melakukan pertemuan dengan dospem, kami juga melakukan pertemuan kembali tanpa dospem. Di situ kami membahas apa saja yang perlu dibawa, dan tentunya adalah proker. Selesai kami menulis semua yang akan kami bawa dan kami butuhkan, juga mengurus program kerja apa yang cocok kami kerjakan di sana. Kami kembali ke rumah masing-masing, yaitu kos kami. Aku segera membersihkan diri dan juga beristirahat. Masih ada waktu 1 minggu sebelum kami berangkat ke desa tempat kami KKN. Aku merasa senang sekaligus deg-degan. Aku takut tidak bisa menyesuaikan diri di desa orang, takut melakukan kesalahan yang mungkin melanggar adat istiadat warga setempat. Akhirnya aku pun tidur setelah overthinking. Keesokan paginya, entah ada angin apa, kakak kandung dari ayahku memanggilku ke rumahnya. Tentu saja aku segera bersiap-siap dan menuju ke rumah papa tuaku. Aku terbiasa memanggilnya seperti itu. Bagi yang bertanya-tanya, kenapa aku tidak tinggal di tempat papa tuaku saja? Aku tidak bisa belajar di situasi ramai. Anak papa tuaku ada 5 atau 6 orang kalau nggak salah. Dan juga kedua orang tuaku ingin aku hidup mandiri. Setelah sampai di tempat papa tuaku, awalnya aku disuruh makan. Oke, aku makan kemudian minum. Tidak lama kemudian kami berbincang santai. Tiba-tiba papa tuaku menyeletuk. Bentar lagi kamu berangkat KKN kan?
Aku cuma menganggukkan kepala. Begitu pula papa tuaku. Ingat pesan papa tua baik-baik. Kamu kalau datang ke tempat baru jaga sikap dan berlaku sopan santun. Jangan gegabah. Aku cukup terkejut sebenarnya. Ada apa gerangan papa tuaku ini repot-repot menyuruhku datang dan menasihati aku? Tapi aku tahu pasti papa tuaku memiliki niat baik. Aku segera menjawab, "Iya, papa tua." Aku pikir hanya sampai di situ saja. Ternyata masih ada yang disampaikan oleh papa tuaku. Kamu sebagai pendatang, apabila diberi makan, paling tidak jangan dihabiskan semua makanan dalam piringmu itu. Sisakan paling sedikit 1 atau 2 butir nasi. Aku heran dan bertanya, "Emang kenapa papa tua?" Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya perlu berjaga-jaga. Kita juga tidak menuduh mereka atau apapun itu. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Aku hanya bangut-bangut mendengarkannya. Kalau minum juga jangan sampai habis. Kalau di atas airnya ada seperti minyak-minyak, jangan diminum. Biasakan baca doa dalam hati sebelum makan ataupun minum. Lagi aku hanya manut dengan apa yang dikatakan papa tuaku. Setelah itu kami hanya berbincang-bincang santai. Setelah aku rasa cukup, aku izin pulang dan segera pergi kemudian beristirahat. Tidak terasa hari berganti dengan cepat. Sisa 1 hari lagi kami akan berangkat KKN. Aku sudah menyiapkan keperluanku untuk di sana. Kami KKN selama 2 bulan. Menurutku itu cukup lama. Kemudian ponselku bergetar menandakan ada telepon masuk. Ah iya, ternyata orang tuaku menelepon. Segera saja aku angkat. "Halo, Pak." "Halo, Nak. Kamu di mana?" "Di kos saja, Pak. Ada apa?" "Oh, Papa kira kamu lagi di tempat Papa tua." "Enggak, Pak. Kemarin-kemarin kan aku udah ke sana. Masa ke sana terus?" "Iya, besok kamu berangkat ya, Nak?" "Iya, Pak. Mohon doanya ya, Pak. Biar aku sampai di sana dengan selamat dan bisa menjalankan tugas KKN dengan baik." "Iya, Nak. Mama sama Papa pasti mendoakanmu." "Makasih, Pak." Kami terus teleponan dan ternyata papaku juga menasihatiku sama dengan nasihat papa tua. Tapi ada satu nasihat yang membuatku sedikit merinding. "Nak." "Iya, Pak. Kenapa?" "Pesan papa, kalau ada yang nanya, kamu bawa sanggukah? Jawab aja enggak, Pak, Bu, Dek, atau Kak. Saya enggak bawa apa-apa." Aku tentu keheranan. "Emang kenapa, Pak?" "Sangu dalam artian ini bukan bawa bekal atau apapun itu, tapi ilmu." "Ilmu? Maksud papa kayak pelindung gitu? Yang kayak di TV?" "Ya, kurang lebih gitu." Kalau kita jawab iya bawa sangu, apa yang terjadi, Pak? Kamu akan diganggu, akan dikirimin ilmu untuk mencobai kamu. Aku benar-benar kaget, mengerikan sekali ternyata. "Iya, Pak. Terima kasih atas pesan dan juga nasihatnya." "Sama-sama, Nak." Akhirnya telepon pun berakhir. Masih terngiang-ngiang di benakku nasihat dan pesan dari orang tuaku juga papa tuaku. Aku segera beristirahat agar maksimal dalam perjalanan besok. Hari ini, hari yang kami tunggu-tunggu. Aku segera bersiap-siap menunggu jemputan. Kebetulan aku dan juga sahabatku berangkat bersama. Kami berangkat menggunakan mobil milik keluarganya. Aku dan juga teman kelompokku berpisah berangkatnya. Menunggu sekitar 15 menit datanglah sahabatku, yaitu yang menyetir keluarganya, lupa. Entah abangnya atau siapa. Kami bertegur sapa sebentar dan aku segera memasukkan barang-barangku ke dalam mobil. Kami singgah sebentar ke Indomaret untuk beli snack dan juga minuman. Tentu saja, 8 jam bukan perjalanan yang sebentar. Dalam perjalanan kami bercandaria bersenda gurau, kami lakukan agar perjalanan tidak membosankan. Pantat seperti mati rasa, akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tidak terasa kami hampir tiba di tujuan. Rasa gugup dan juga tegang
menjalari tubuhku. Sahabatku tahu, dia segera menggenggam tanganku dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Kepala desa sempat menelepon dan bertanya aku ada di mana. Kukatakan bahwa aku hampir sampai. Desa ini memiliki jalan yang panjang dikelilingi pohon-pohon besar di sekitarnya. Kalau siang atau sore masih oke lah, kalau malam, aku belum bisa membayangkannya. Aku segera turun di depan balai desa. Kedatanganku disambut hangat oleh ibu kades dan aparat desa lainnya. Ternyata, aku orang pertama yang sampai di desa, menyusul teman-temanku dan dospemku. Sahabatku sudah pergi menuju desanya sendiri. Disinilah cerita dimulai. Hari pertama kami di desa baik-baik saja. Kami melihat-lihat tempat yang cocok untuk jadi posko KKN kami dan juga untuk kami tinggali. Pilihan posko KKN jatuh di balai desa sekaligus tempat tinggal teman laki-laki kami, sedangkan kami memilih tinggal di Polindes. Hari-hari berlalu, tidak ada keanehan, hingga tiba di malam itu. Seperti malam-malam biasa, kami makan bersama di Polindes. Memang sudah ditetapkan kalau masak dan makan di tempat tinggal kami di Polindes. Tempat tinggal kami dipisah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih baik mencegah, kata Bu Kades. Malam itu, kami makan dan selesai makan, ada jadwal untuk mencuci piring dan bersih-bersih setelah makan. Aku heran saat melihat salah satu teman KKN kami, yaitu Kating atau kakak tingkat, sedang mengambil beras dan kunyit diletakkan di wadah atau mangkok. Awalnya tidak kuhiraukan. Teman perempuanku, Sia, mendatangi aku dan berkata, "Kak, coba lihat si Bang Suma, ngapainlah dia kayak gitu?" Aku pun menoleh dan menjawab, "Kayak gitu gimana?" Kulihat pun dia taruh kunyit dan juga beras jadi beras kuning, terus dilemparkannya ke depan Polindes itu. Aku terheran-heran, buat apa Kak Suma melakukannya? "Ah, masa sih?" "Beneran Kak, cobalah kakak lihat." Aku pun segera pergi ke depan Polindes. Ternyata benar apa yang dikatakan Sia. Aku dapat melihat beras kuning itu sudah berserakan. Aku pun langsung mencari Kak Zuma dan bertanya kepadanya, "Kak, buat apa beras kuning itu kakak lempar di teras?" Aku melihat dirinya cukup terkejut dengan pertanyaanku. "Kenapa kamu bertanya?" Diriku mengernyit. "Loh, memangnya salah kalau aku bertanya, Kak?" "Ya enggak sih, tapi cuma kamu yang berani bertanya seperti itu ke aku." Aku cuma menggeleng pelan. Kakak belum menjawab pertanyaanku. "Nggak apa-apa, abaikan saja." Kak Suma berlalu begitu saja meninggalkan diriku yang melihatnya pergi menuju balai desa. Bukannya aku tidak tahu, tapi aku harus memastikan dulu alasannya itu. Pada akhirnya aku masuk ke Polindes dan segera beristirahat. Pagi hari pun tiba. Setelah doa pagi, aku pun keluar untuk melihat pemandangan. Adem sekali, sejuk dan nyaman sekali. Itu yang kurasakan saat melangkahkan kaki keluar Polindes. Udara yang tidak bercampur polusi. Tidak sengaja aku melihat salah satu warga yang lewat. Seorang ibu-ibu. Tentu saja aku langsung tersenyum dan menyapa. "Pagi Bu, mau kemana?" Ibu itu menoleh dan membalas senyumanku. "Pagi juga. Hari ini ada pasar pagi di sebelah Polindes kalian. Nah, ibu mau belanja sayur mayur dan juga lauk pauk." "Oh iya Bu, saya baru tahu ada pasar." "Ya nggak apa-apa, 1 minggu sekali pasarnya, tiap hari Rabu, gantian sama desa lain." "Oh begitu ya Bu, terima kasih infonya ya Bu." "Iya sama-sama, kalau begitu ibu duluan ya." "Iya Bu." Ibu itu segera berlalu dari hadapanku. Saat aku berbalik badan, aku dikejutkan oleh kedatangan Nira. "Kakak habis ngobrol sama siapa?" "Astaga Tuhan, Nira, ngagetin aja kamu." "Itu sama ibu belakang Polindes." "Oh emang bahas apaan?" "Katanya hari ini ada pasar." "Pasar? Di mana Kak?" "Tuh sebelah Polindes." Nira segera menolehkan kepalanya. "Wih, ayo kita bangunin yang lain Kak." "Buat apa?" "Ya kita ke pasar.
beli sayur sama lauk buat hari ini sama besok. Oke deh. Aku dan juga Nira pun kemudian segera membangunkan yang lain dan kemudian berbelanja. Kemudian kami bergegas masak. Tidak lupa setelah itu mandi. Selama seminggu kami menjelajah desa untuk mencari lokasi yang pas untuk melaksanakan proker kami. Tidak ada hal-hal aneh ataupun sesuatu yang merugikan kami hingga hari itu tiba. Kami sangat excited untuk melihat sawah. Jarang-jarang kan kami di kota melihat hamparan sawah seperti ini. Kami memutuskan pada pukul 3 sore bergerak menuju sawah berjalan kaki. Kami pikir jarak dari Polindes ke sawah itu dekat, ternyata itu hanya khayalan kami saja. Jujur, aku sudah kelelahan padahal baru separuh jalan. Teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Tahu begini tadi naik motor saja. Jalanan berbatu dan sedikit becek cukup menghambat perjalanan kami sore ini. Entah mengapa rombongan terpecah menjadi 3. Lala, Saski, dan Nira berada paling depan. Lalu aku, Wati, Sia, Tina, Kak Radit, dan Theo berada di tengah. Sisanya di belakang. Kiki, Kak Suma, Tony, Victor, Dana, dan Brian. Aku menoleh ke belakang, memastikan bahwa temanku yang lain tidak tertinggal. Anehnya, aku tidak melihat temanku yang lain. Sejenak aku memutuskan untuk menunggu, tetapi Kak Radit mengatakan tidak perlu. Jalan ini hanya satu dan juga lurus doang. Ntar mereka juga muncul, ucap Radit. Aku pun mengiyakan saja, tapi belum sampai 6 langkah, aku menoleh dan terkejut. Temanku yang lain berada hanya sekitar 10 langkah di belakangku. Aku berusaha menetralkan wajahku. Kami pun kemudian mempercepat perjalanan kami. Sekitar 25 menitan kami sampai. Hal itu terbayar dengan hamparan sawah yang indah. Kami pun bersorak gembira dan memulai sesi foto untuk kenang-kenangan, katanya. Tidak terasa hari mulai gelap, kami pun memutuskan untuk pulang. Di perjalanan aku merasakan sesuatu yang mengintai. Aku pun melihat sekeliling. Tidak ada satupun hal yang aneh. Sepertinya Kak Suma mengetahui kegelisahanku. Kenapa, Mbak Vita? Aku hanya menggeleng dan tersenyum. Abaikan saja. Dia hanya penasaran. Aku terkejut. Dia? Siapa maksud Kak Suma? Tidak butuh beberapa lama. Aku mengerti. Aku memutuskan melanjutkan perjalanan. Sumpah, hari itu benar-benar gelap. Kuliah jam masih menunjukkan pukul 4:30. Apa emang di desa begini ya? Tapi ya sudahlah, aku tidak memikirkan hal lain. Lagi-lagi dan lagi, aku tahu ada yang mengintip kami di balik pohon besar. Aku pun pura-pura tidak melihat. Ku percepat jalanku menuju rombongan Nira. Akhirnya kami sampai di Polindes dan para laki-laki menuju balai desa. Aku mandi duluan ya teman-teman, aku berucap, dan yang lain pun menyetujui. Setelah bersih-bersih, aku bergegas membantu yang lain untuk masak. Sial, kepalaku pusing dan mataku berkunang-kunang. Aku pun menghentikan aktivitas sementara. Kak Vita kenapa? Tanya Saski. Aku hanya mengatakan bahwa kepalaku terasa pusing. Ya udahlah Kak, istirahat saja. Banyak kok yang bakal bantu masak, ucap Nira. Aku pun menuruti perkataan Nira. Segera aku masuk ke kamar dan beristirahat. Bukannya hilang, sakit kepalaku makin bertambah. Aku tahu ada yang tidak beres di sini. Aku mendengar teman laki-lakiku datang untuk setelah disuruh makan. Aku ingin sekali bergabung, tapi tidak sanggup karena pusing yang mendera kepalaku. Aku hanya bisa berbaring dan menutup mata. Saat aku membuka mata, aku terkejut karena wajah Kak Radit yang cukup dekat dan matanya yang menatapku. Aku pun segera bangun. Kenapa Kak? Udah selesai makannya? Kok kesini? Tanyaku. Cukup heran sih, karena posisinya aku ada di kamar tidur. Untung saja kamar tidur kami bersih dan tidak aneh-aneh. Misal pakaian dalam tergantung atau berhamburan.
Katanya kamu sakit. Masih sakitnya? Masih kak. Ya udah, ayo makan. Enggak selera kak. Besok aja deh, aku makan. Aku pikir Kak Radit menuruti perkataanku karena aku melihatnya keluar dari kamar. Ternyata aku salah. Kak Radit masuk ke kamar dan membawa makanan. Nih, ayo makan. Aku benar-benar gak selera kak. Kak Radit terus memaksa. Sampai akhirnya aku mengalah. Belum sampai tanganku menyentuh piring, Kak Radit berucap, biar aku suapin. Tentu saja aku menolak. Hei, aku tidak terbiasa dengan laki-laki. Tapi Kak Radit malah memperlakukanku seperti ini. Tapi lagi-lagi aku kalah berdebat dengannya dan berakhir diri ini disuapi. Setelah makan, ternyata mereka melakukan rapat tanpa aku. Tina datang dan menempelkan tangannya di dahiku. Astaga, kakak panas banget loh ini kak. Aku tersenyum dan bilang tidak apa-apa. Beruntungnya, Tina percaya walau wajahnya mengatakan tidak. Aku ditinggal sendirian di kamar tidur di Polindes. Karena rapat mereka pindah ke balai desa. Keheningan menemaniku. Kondisiku saat ini adalah memakai selimut menutupi tubuhku, menyisakan kepala saja. Bagian mataku aku tutup menggunakan kain. Benar-benar sunyi sekali, bahkan hembusan napasku pun terdengar. Tak sadar hari sudah pagi. Aku menatap teman-temanku, mereka masih tertidur pulas. Aku merasakan tubuhku sudah baikan, bergegas aku mandi. Saski menatapku. Kakak udah mandi aja? Kak lagi sakit kak. Aku tersenyum. Gak bisa mau sakit atau enggak, aku selalu mandi. Saski hanya menggelengkan kepala dan mandi juga. Tidak beberapa lama dering ponsel mengalihkan perhatianku. Orang tuaku menelepon dan segera aku angkat. Halo pa? Halo, gimana di sana? Baik kok pa, seru kok di sini. Kamu sakit kan? Aku terkejut. Hei, aku bahkan belum memberitahu orang tuaku bahwa aku sakit. Bagaimana mereka bisa tahu? Hehe, dikit kok pa, tapi udah mendingan. Makanya jangan keluyuran sore-sore lewat tempat sepi lagi. Lagi aku terkejut. Wah, apakah ini namanya ikatan batin antara ayah dan anak? Kok papa bisa tahu? Jangan lupakan ucapan mama sama papa sayang. Dimanapun kamu berada, kalau sore menjelang maghrib usahakan sudah di rumah. Iya pa, maaf. Sekarang doa aja minta kesembuhan sama Tuhan. Iya pa, nanti aku doa. Ya sudah, papa matiin teleponnya. Ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Aku terdiam mencerna ucapan orang tuaku. Tak ambil pusing, aku segera berdoa sesuai agamaku. Hari ini kami berkumpul di balai desa untuk mengikuti workshop yang diadakan oleh suatu lembaga pemerintahan. Selesai kegiatan itu, kami membantu aparat desa untuk memasak. Sebagian makanan itu diberikan kepada kami untuk menghemat uang kas kalian, ucap Bukades saat itu. Kami tentu dengan senang hati menerimanya. Kami pun beristirahat. Pukul 2 siang kami melakukan gotong royong di area perkebunan. Setelah itu kembali ke tempat masing-masing membersihkan diri, menyiapkan makan malam dan makan bersama. Giliran aku lagi yang dapat jatah nyuci piring. Di tempat cuci piring disediakan sapu dan gagangnya sudah patah. Digunakan untuk menyapu sisa nasi yang lengket pada tempat cuci piring. Tempatnya itu juga lesehan gitu. Keadaannya saat itu aku benar-benar sendirian di dapur. Keasikan nyuci sampai sisa satu piring yang belum dibilas. Saat asik-asik ngebilas, tiba-tiba sapunya bergerak sendiri. Aku kaget dong, karena emang posisinya sedekat itu sama sapunya. Aku cepat-cepat membilas piring itu, menaruhnya di rak, dan berlari ke ruang makan. Saski, Sia, Nira, Wati, dan Tina terkejut melihatku yang berlari. Aku menetralkan detak jantungku. Loh, kakak, kenapa kak? Tanya Sia keheranan. Sapunya gerak sendiri, jawabku. Sapu? Sapu yang mana kak? Tanya Wati. Yang di cucian piring itu tuh, jawabku. Hah, ya bener kak? Tanya Saski. Beneran, coba lihat aja ke belakang, ucapku.
Akhirnya kami berenam melihat ke belakang. Sapu tadi masih bergerak tapi pelan banget. Mereka kaget. Saski mencoba mendekat dengan hati-hati dan memegang sapu itu. Dan akhirnya sapu itu berhenti bergerak. Aku pun langsung mendekati Saski dan membolak-balik sapu itu. Tidak ada hewan ataupun sesuatu yang aneh. Mengapa sapu itu bisa bergerak-gerak sendiri? Karena air. Padahal jelas-jelas sapu itu didirikan. Secara tiba-tiba jatuh dan berjungkit-jungkit dengan brutal. Seakan ada yang memainkannya. Kami segera pergi dari dapur dan menenangkan diri. Ceritaku menyebar ke teman-teman yang lain. Jujur aku takut dikira caper, padahal itu memang terjadi. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Bahkan ada beberapa warga desa yang tahu. Mereka malah mengatakan bahwa mungkin mereka ingin bersabaria. Tapi tidak kami risaukan masalah sapu itu. Yang sebenarnya cukup peka dengan hal-hal seperti itu adalah aku, Lala, dan juga Kak Suma. Tetapi kami bertiga tidak pernah mengatakan pada siapapun. Seperti biasa, hari ini kami melaksanakan proker. Prokernya emang gak aku jabarin secara rinci ya teman-teman. Selesai proker, kami segera beristirahat. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Saat aku ingin minum, Lala berkata, "Fit, ntar sorean temenin aku beli air mineral ya. Sisa dikit banget nih punyaku." "Oke deh, aku juga pengen beli nih." Akhirnya kami pun memutuskan untuk pergi pukul 4 sore. Ternyata masih ada yang harus kami kerjakan sehingga pukul setengah 6 kami berangkat ke warung. Butuh sekitar 6 menitan untuk menuju warung menggunakan motor. Jika berjalan kaki mungkin sekitar 20 menit. Jalannya memang lurus, tapi gelap, dikelilingi oleh hutan di kiri dan kanan. Pohonnya besar-besar. Jujur kami berdua takut, tapi ya sudahlah, gaskan aja. Saat melewati depan SD-nya tuh di atas gitu sebelah kanan dari arah kami ke warung. Jalan desanya tuh menanjak gitu loh. Aku menoleh ke kiri sedikit dan boom. Aku melihat seorang perempuan berpakaian putih sedang menatap kami dari balik pepohonan. Aku langsung menutup mata dan menyuruh Lala mempercepat laju motornya. Lala pun mengerti maksudku. Hampir sama di warung barulah terlihat lampu penerangan jalan. Kami segera belanja dan bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang terasa sedikit aman. Tidak dipungkiri wajah kami berdua terlihat pucat, terutama Lala. Hal itu menarik perhatian dari teman-teman yang lain. "Kenapa sih kak?" tanya Wati. Aku hanya tersenyum tanpa menjawab. "Kami tadi tuh lewat depan SD kan? Nah si Vita ngelihat sesuatu." "Aku juga lihat sih," jawab Lala. Teman yang lain sedikit tertarik. "Apaan emang kak?" tanya Saski. "Cewek pakai baju putih di balik pepohonan," ucapku. Mereka bergidik ngeri. Sia dan juga Tina langsung mengalihkan pembicaraan. Memasak dan juga makan kemudian rapat. Itulah yang kami lakukan setiap hari, setiap malam. Kemudian kami bergegas tidur. Posisi tidur dekat pintu ada aku, di sebelahku Lala. Kemudian di pojok dari kanan ada Tina, Sia, Wati, Nira, dan Saski. Malam itu Nira terbangun dan ingin pergi ke toilet. Padahal jarak dari kamar tidur kami cuma 5 langkah. Tapi entah mengapa Nira membangunkanku. Aku tipe orang yang tidur kalau dibangunkan cepat bangun. Segera aku bangun dan menemaninya. Nira bilang, "Toilet kita sedikit mengerikan kak." "Mengerikan gimana?" "Tuh, atapnya belum gitu." "Bus, udah, sana cepat pipis." Nira menganggukkan kepala dan bergegas buang air kecil. Akhirnya Nira pun keluar dari toilet. Kami pun kemudian masuk ke kamar dan kemudian tidur kembali. Pagi kembali datang. Kami melanjutkan kegiatan kami sehari-hari seperti biasa. Hari ini kami membersihkan balai desa dan mengecat bangunan yang mulai pudar. Tidak terasa waktu mulai sore. Kami bergegas membersihkan diri dan entah mengapa aku merasa tidak nyaman. Kebetulan hari ini kami tidak melaksanakan rapat, jadi langsung saja kami bermain, entah ngobrol, makan camilan, atau apapun itu. Saat kami ingin tidur, tapi tiba-tiba duk, duk, duk.
Aku kembali membuka mata. Kulihat teman yang lain tidak mendengar apa yang aku dengar. Aku menghiraukannya. Duk, duk, duk. Lagi-lagi suara itu terdengar. Aku segera duduk menyesuaikan mataku dengan sekeliling. Ya, suara itu berasal dari arah jendela, tepat di depanku di atas kepala Wati dan Sia. Sepertinya suara yang kedua ini bukan hanya aku yang mendengar, tapi Lala, Saski dan juga Sia. Gordon tiba-tiba bergerak seolah ingin menampakkan sesuatu di luar sana. Kami saling bertatapan. Buka aja, kataku pada Sia dan Wati. Mereka sebenarnya tidak mau, tapi Wati segera menarik Gordon. Tidak terlihat apa-apa, hanya kegelapan saja yang ada di balik jendela. Sia menutup gorden kembali dan menjepitnya menggunakan jepitan rambut. Kami melanjutkan tidur. Keesokan harinya, Lala memutuskan cerita kejadian malam tadi pada anak laki-laki. Kak Zuma bilang mungkin saja ada orang iseng. Tapi hey, ini sekitar pukul 23 atau jam 11 malam. Siapa yang mau iseng jam segitu? Warga desa saja jam malam sudah pada tidur. Tapi ya sudah, kami berusaha positif thinking saja. Kegiatan hari ini kami akan membantu aparat desa mengelola web desa. Sebagian lagi ikut bapak-bapak menuju kandang ayam milik desa dan membersihkannya. Hari ini kebetulan malam minggu, kami berencana akan pergi jalan-jalan ke kota sebelah. Tapi aku memutuskan tidak ikut, karena aku dan juga sahabatku, Risa, ingin ke kota lain. Kiri kota X, kanan kota Y. Teman yang lain mengizinkan. Aku sudah bersiap-siap sedari tadi. Ternyata Kak Zuma tidak ikut jalan bareng yang lain karena sakit gigi dan demam. Sebenarnya kami ragu meninggalkannya sendirian, tapi Kak Zuma mengatakan tidak apa-apa. Berpisahlah kami di persimpangan. Temanku ke arah kiri dan aku ke arah kanan. Di sepanjang perjalanan, aku dan juga Risa bercerita banyak hal. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke kota Y. Kami kebingungan akan singgah kemana dan berakhir kami mampir ke warung makan. Kamu mau pesan apa? Tanya Risa. Bakso aja deh, soalnya di desa gak ada yang jual bakso. Ucapku. Risa segera memesan pesananku dan dirinya. Selagi menunggu pesanan datang, kami mengobrol. Gimana? Ngeri kan jalan desa KKN kami? Tanyaku. Ngeri banget tahu. Kamu berani banget sih, Fit? Jawab Risa. Ya harus beranilah. Kalau nggak berani, kita nggak bisa keluar gini. Terus kalau air minum habis gimana? Hehe, ucapku. Tadi aku dan juga Risa. Setelah menjemput Risa pastinya, aku mengajaknya untuk mengunjungi desa KKN kami, sekaligus aku membawakan obat untuk Kak Zuma. Pesanan kami datang, terjadilah obrolan kami. Baksonya lumayan enak. Setelah makan, kami memutuskan untuk pulang. Gila, jalanannya sepi banget. Jarak antara rumah warga yang juga cukup jauh, jalanan yang sedikit kecil dan curam serta gelap, memacu adrenalin kami. Di dekat bundaran banyak sekali pemuda-pemuda. Aku memutuskan untuk ngebut. Takut kami dikejar. Waspada, tidak apa-apa kan? Aku singgah di posko KKN Risa. Teman sekelompoknya baik-baik semua. Mereka menerima kedatanganku dengan senang hati. Karena aku kebelet pipis, aku meminta Risa untuk menunjukkan letak toiletnya. Risa menemaniku. Aku terkejut melihat keadaan toilet mereka. Jika aku membandingkannya, ternyata toilet kami lebih bagus dan bersih. Cepat-cepat aku buang air kecil di situ. Tidak sengaja aku menoleh ke arah belakang. Ventilasinya tuh kalau kita lihat bakal langsung ke arah hutan gitu. Sekelebat bayangan lewat. Aku berpura-pura tidak melihat dan segera keluar dari toilet. Agak serem ya toilet kalian, Riz? Hehe, emang aku hanya menggelengkan kepala mendengar jawaban Risa. Lagi, aku melihat bayangan orang di ujung tangga. Risa menyadari arah tatapanku dan segera menarik tanganku. Abaikan saja, Fit. Aku hanya mengganggu. Saat aku ingin pulang, hujan turun dengan lebatnya. Gimana aku balik nih? Nginep aja, Fit, daripada ntar sakit. Tentu saja, aku tidak mau.
Aku memikirkan posko anak perempuan tidak ada yang menjaganya. Kalau posko anak laki-laki sih Kak Suma yang jaga. Teman-teman Risa juga menyarankan aku untuk menginap, tapi aku hanya menjawab dengan senyuman. Ya sudah, kalau kamu gak mau nginep, tunggu hujan agak reda baru kamu pulang. Aku mengangguk sebagai jawaban. Aku ingat betul, hujan tidak berhenti. Waktu menunjukkan pukul 00:02 ataupun jam 12 malam. Aku memutuskan untuk pulang. Riz, aku pulang aja ya. Gak enak kalau lama-lama di sini. Mana posko cewek gak ada yang jaga lagi. Tapi masih hujan, Fit. Gak apa-apa, cuma hujan air, bukan hujan peluru. Dih, malah bercanda kamu, ntar sakit loh. Udah gak apa-apa, kasihan juga Kak Suma sendirian. Emang keras kepala mah kamu itu. Mau dianterin sama teman cowok kami gak? Gak usah, gak mau ngerepotin. Tapi kan kamu cewek, Fit. Lagian jalan ke desamu itu kan sepi dan juga gelap. Ditambah kondisi hujan lagi. Aku bukan cewek penakut, Riz. Udah, tenang aja. Ntar aku kabarin kalau udah sampai. Risa mengalah dan membiarkanku pergi. Sebenarnya aku sudah menghubungi teman lain di kota Y, tapi ternyata di sana juga hujan lebat. Jarak antara kota Y dan desa kami itu juga jauh. Untuk itulah aku memutuskan pulang. Sejujurnya aku sedikit takut, tapi ketakutanku terkalahkan dengan keinginanku untuk pulang. Sepanjang perjalanan tidak henti-hentinya aku berdoa, sampai akhirnya aku tiba di posko. Segera aku membuka pintu dan juga berganti baju lalu beristirahat. Tidak sampai 5 menit aku di dalam kamar tidur, aku merasa ada yang menemaniku. Aku keluar dan berjalan keliling dari dapur sampai depan posko, kemudian masuk lagi dalam kamar tidur. Karena aku merasa tidak nyaman, aku segera pergi ke posko laki-laki. Ku ketuk pintu balai desa sekuat tenaga. Ada sekitar 3 kali aku mengulangi ketukanku yang mulai brutal. Akhirnya Kak Suma membukakan pintu. Lama banget sih Kak bukain pintu. Maaf gak kedengeran. Hujan lebat banget tahu di luar. Kamu ngapain kesini? Adeh, aku takut Kak sendirian di Polindes. Tadi mau tidur malah kayak ada yang nemenin. Oh ya udah, kamu di sini saja. Yang lain belum balik. Belum, kejebak hujan. Tunggu aja mereka di sini. Sekitar pukul 3 pagi baru teman-teman datang. Basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sia menjemputku dan pergi ke Polindes. Hari-hari kembali seperti biasa. Kami sudah menyelesaikan sebagian proker utama kami. Sisa 2 proker lagi yang belum kami kerjakan. Untungnya, proker yang belum kami kerjakan cukup mudah saja. Hari itu di pertengahan bulan kami di desa. Ada kejadian yang cukup mendebarkan. Malam ini, entah mengapa ada yang berbeda dengan Lala. Selesai mandi dan juga makan, dirinya merenung di pojokan kamar. Saski dan juga Nira berusaha mengajak ngobrol Lala. Sia dan juga Tina sedang mengerjakan tugas kuliah mereka, sedangkan aku dan Wati sedang berbincang di warung makan. Tiba-tiba Saski berlari ke arahku dan Wati. Kak, Kak Lala, Kak. Kenapa? Kenapa sama Lala? Buruan ke kamar, Kak. Aku, Wati, Saski bergegas ke kamar. Kulihat Lala menangis, entah mengapa tangisannya terasa sedih sekali. Nira, Sia dan juga Tina berusaha menenangkan Lala. Aku pun mendekat dan menggoda mereka untuk sedikit menjauh. Mereka mengikuti kodeku. Lala kenapa? Lala tidak menjawab. Dirinya mengangkat kepala dan menatapku, dan mata itu bukan seperti Lala yang biasanya. Mata itu menyiratkan luka yang amat dalam. Kenapa, La? Mau cerita? Tanyaku sembari mengelus rambutnya. Lala berhenti menangis. Dia berdiri dan beranjak pergi. Aku mengikutinya, ternyata dirinya duduk di kursi dan terus menatap ke arah luar. Di seberang Polindes kami, terdapat puskesmas pembantu. Puskesmas itu memiliki suasana menyeramkan. Kondisinya yang sedikit kumuh walau sudah kami bersihkan dan juga aura seram selalu menguar.
puskesmas itu juga hanya memiliki satu lampu untuk meneranginya. Lala hanya menatap bangunan itu tanpa berkedip. Wati berusaha mengalihkan perhatian Lala dan ya, cukup berhasil. Lala menatap Wati dan kemudian mengucapkan bahasa yang tidak kami mengerti. Tapi sepertinya dia ingin mengatakan, "Temanku ada di sana." Jujur aja, aku segera menutup mata Lala dan berbisik pelan di telinganya, "Jangan ganggu teman kami." Keadaan Lala berangsur pulih. Dirinya kaget mengapa bisa duduk di kursi. Karena seingatnya dia sedang rebahan di kamar, kami menjelaskan padanya apa yang terjadi. "Pantas saja aku ngerasa aneh. Tadi seperti ada banyak orang di luar Polindes, kayak berusaha masuk gitu," ucap Lala. Kami tidak berkomentar pada kala itu. Kami menghubungi Dana, ketua kami, agar dia dan yang lainnya menemani kami di Polindes. Lala kembali seperti tadi. Kali ini dirinya tidak ingin disentuh. Aku kebingungan. Berakhir, aku menyuruh Theo memegangi Lala. Aneh bin ajaib, Lala tidak menolak. Aku berbicara pada Wati. "Baca doa kalian." Wati mengangguk dan mulai membacakan doa mereka secara perlahan. Lala sadar kembali. Dia mengatakan bahwa seperti ada yang memegang lehernya dengan kuat. Wati segera membaca doa dan meniup leher Lala. Akhirnya Lala kami bawa ke kamar untuk segera beristirahat dan anak-anak cowok kembali ke balai desa, menyisakan Kak Radit dan juga Theo. Kak Radit berucap, "Kamu istirahat juga, Fit. Biar kami yang jaga kalian malam ini." Aku mengangguk sebagai balasan. Malam itu kami tidur ditemani Theo dan juga Kak Radit. Tentu saja kami di kamar tidur dan mereka di ruang makan. Malam yang cukup melelahkan. Semoga besok tidak ada keanehan lagi, batinku. Lagi dan lagi, malam ini juga menyeramkan. Kali ini Sia yang berkelakuan aneh. Sedari tadi, kami pulang rapat membahas proker dari balai desa. Dirinya tidak mau berdekatan dengan Kak Zuma. Sia terus menunduk, tidak mau menatap ke depan. Aku dan juga Wati cukup kewalahan. Segera aku menyuruh Kak Zuma untuk menjauh. Kak Zuma menurut saja, aku pun segera membawa Sia ke dalam kamar. Tiba-tiba saja dia menangis dan sesak napas. Kami panik, lalu Wati mengoleskan minyak kayu putih ke telapak kaki Sia. "Kak, kakinya dingin banget dan juga pucat," ucap Wati kepadaku. Aku mengalihkan pandanganku. Benar kata Wati, kaki Sia memucat dan terasa sangat dingin. Aku menyuruh Tina untuk mengondisikan Sia sedemikian rupa. Aku beranjak pergi ke dapur untuk mengambilkan minum. Samar-samar ku dengar suara Sia. "Aku takut. Bang Suma tahu aku lihat perempuan di pojok balai desa tadi," ucap Sia. Tina dan juga Nira serta Saski terkejut dan berusaha membuat Sia tenang. "Tarik nafas, keluarkan," ucap Tina. Setelah beberapa saat, Sia terlihat membaik. Ku pegang kakinya, sudah tidak sedingin tadi. Ku berikan air minum padanya. "Nggak usah dipikirkan. Selagi dia nggak mengganggu kamu, cukup abaikan saja," ucapku diangguki oleh Sia. Kami pun memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, Kak Suma tiba-tiba menarikku mendekat. "Kenapa, Kak? Sia digangguin kan malam tadi?" "Ya begitulah. Kenapa, Kak?" "Aku udah bilang jangan masak nasi kuning atau bakar terasi sore maupun malam." "Hah? Aku nggak tahu, Kak. Aku bagian bersih-bersih aja kemarin tuh. Aku aja nggak tahu kalau mereka yang masak. Kupikir diberi oleh warga desa." "Gah, lihat kan? Udah 2 orang loh yang diganggu. Kamu mau yang lain kena juga?" "Apaan sih, Kak?" "Ya jelas gak mau lah. Makanya bilangin sama mereka, nurut gitu loh." Aku hanya menengus kesal. Kak Suma pergi dari hadapanku. Aku bersiap-siap untuk pergi ke sekolah, membantu para guru mengajar. Pelajaran berlangsung dengan baik dan juga aman terkendali. Sisa satu proker yang belum terselesaikan. Sembari menunggu, aku membuat laporan KKN kami.
Saat aku sedang asik di depan laptop, aku dikejutkan dengan kehadiran Kak Radit. Posisinya sudah balik ke balai desa. Kak Radit, yang lain mana? Mereka masih di SD, beli cemilan di kantin. Kenapa nggak bareng mereka, Kak? Kakak nggak mau beli cemilan juga, atau gimana? Enggak ah, kasihan sama kamu. Hah? Kasihan sama aku? Iya, kamu kan sendirian. Jadi tadi aku langsung buru-buru ke sini. Aku hanya beroh ria saja. Kami melanjutkan obrolan kami. Tidak terasa hari mulai gelap, aku memutuskan untuk berbersih diri. Saat itu aku ingin pergi ke toilet duluan, baru ke kamar mandi. Untuk info ya teman-teman, kami di Polindes tuh ada satu toilet khusus bak mandi sama BAB, dan satu kamar mandi khusus mandi. Nah, di BAB sebelumnya, kan udah aku kasih tahu kalau ada bolongan gitu kan di toilet. Jadi, pas aku udah selesai pipis, entah kenapa mataku pengen lihat ke atas ke arah bolongan itu. Aku udah pakai celana, dan aku kaget. Jelas banget ada mata berwarna merah sedang menatapku dan menghilang. Aku segera membuka pintu dan keluar. Wati yang berada dekat pintu toilet sedikit terkejut karena perbuatanku membuka pintu tergesa-gesa. Kenapa kak? Gak apa-apa kok, hehe. Wati pun kemudian mengedikan bahu. Kami segera membantu Lala, Saski, dan Nira memasak. Sia dan Tina sedang menyapu. Lalu kami makan dan melaksanakan rapat. Aku berdebat sengit dengan Brian. Dirinya selalu memotong pembicaraanku. Aku kesal, tapi akhirnya argumennya kalah dengan argumenku. Sebenarnya, rapat kali ini juga diakhiri dengan evaluasi diri. Jadi, kami disuruh memberikan masukan kepada setiap orang. Langsung saja aku mengangkat tanganku. Iya Mbak Vita, mau evaluasi siapa duluan? Tanya Dana, ketua kelompok kami. Aku mau mengevaluasi Brian, jawabku. Silakan, ucap Dana. Aku langsung saja bersuara. Kita melaksanakan KKN ini untuk membangun desa menjadi lebih maju dengan proker-proker yang sudah kita rencanakan dan kita rancangkan bersama dosen pembimbing kita. Jalan-jalan boleh asal tahu waktu. Tapi lihat, terlalu diberikan kebebasan sampai lupa waktu. Gak ada yang larang kalian buat pacaran kok. Tapi apa, Brian, kamu sampai bawa pacarmu ke desa ini malam-malam. Kamu pikir warga desa tidak tahu? Nama kampus kita yang jelek nanti. Tiap malam kamu keluyuran, habis makan kamu hilang. Saat aku tanya sama Tony dan Victor, mereka bilang kamu pergi ke desa sebelah karena pacarmu anak KKN desa sebelah. Hei, kamu juga melepas tanggung jawabmu. Tanggung jawab apa? Tanya Brian emosi. Kamu kan yang memimpin pengecatan ulang balai desa dan TK. Mana? Batang hidungmu pun gak pernah muncul. Kamu malah asik layapan. Malah kami yang perempuan ikut membantu mengecat semuanya. Teman-teman yang lain terdiam melihat kami berdua, tapi mereka membenarkan ucapanku. Di mana kamu saat Lala dan juga Sia mengalami hal aneh? Kamu pergi, gak peduli dengan teman sekelompokmu sendiri. Dana sakit. Dana itu teman karibmu loh. Kamu bahkan gak ada waktu buat dia. Kamu ngapain? Ya jelas dong, jalan sama pacar kamu. Brian terdiam dan menunduk tanpa kata. Akhirnya rapat selesai. Kami segera menuju Polindes. Nira dan Saski bilang mereka akan menggoreng kerupuk basah yang dibawa oleh Wati. Kami pun mengiyakan saja. Saat aku dan juga Sia ingin ke dapur, Saski dan Nira malah berlari ke arah kami sambil ketakutan. Kenapa? Kalian kenapa? Tanyaku panik, begitupun dengan Sia. Kak, temenin kami masak kak, kami takut, jawab Saski yang diangguki dengan Nira. Iya, ayo aku temani. Tapi coba cerita dulu, kenapa kalian takut? Tanyaku. Nira pun kemudian menjelaskan. Kami tadi ingat benar bahwa kami sudah mengunci pintu dapur yang mengarah keluar kak. Tapi pas kami lagi asik motong-motong bawang, pintunya malah kebuka dan ketutup sendiri. Jelas Nira ketakutan dan dibenarkan oleh Saski. Iya kak, padahal gak ada angin sama sekali loh, ucap Saski. Sia langsung merapatkan dirinya ke arahku.
Aku hanya menganggukkan kepala mendengar cerita mereka. Udah, tenang. Sekarang kalian masak aja. Kami berdua temanin kok, ucapku menenangkan mereka. Kami berempat pun kemudian menuju dapur dan kemudian melanjutkan aktivitas kami yang tertunda. Sempat aku dengar bisikan, "Terima kasih." Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku menjawab dalam hati. Hari-hari berlalu begitu cepat. Tidak terasa, tersisa 4 hari lagi kami di desa ini. Kami memutuskan untuk jalan-jalan seperti malam minggu kapan hari. Lagi aku mengajak Risa dan tidak ikut dengan teman-temanku yang lain. Malam itu, kami berencana pergi ke kota X. Dinginnya malam menemani kami sepanjang perjalanan. Kami mencari tempat makan dan membeli parfum. Setelah itu kami pulang. Di suatu jembatan, terlihat sebuah boneka sawahan. Awalnya kami kira biasa saja. Kami kemudian melewatinya tanpa takut. Tiba-tiba kepala boneka itu bergerak dan ternyata itu kepala manusia. Kami langsung tancap gas dan tanpa menoleh dan juga bersuara sedikit pun. Tanpa sengaja aku melirik ke arah spion, terlihat seperti kepala mengejar kami. Aku semakin mempercepat laju sepeda motor dan merapal doa dalam hati. Kami sampai di posko dengan selamat. Tersisa 1 hari kami berada di desa. Besok aku akan pulang bersama Risa. Salah satu warga, Bu Ana, mengajakku mengobrol. "Vita, kamu hebat dan berani ya?" "Ah, ibu bisa aja." "Biasa aja saya, Bu." "Biasa dari mana?" "Ibu dengar kamu pulang malam hujan-hujan dari kota Y kan?" "Hehe, iya Bu. Disuruh nginep tapi saya nggak mau. Kalau ibu jadi kamu, ibu pasti bakal menginap." "Ya, kenapa Bu? Ibu takut sakit?" Bukan. Asal kamu tahu, di depan SD itu, di satu pohon paling besar di situ, ada perempuan yang jaga. Dia sering ganggu warga kalau tengah malam lewat situ." Aku kaget dong. Untung besok aku sudah pulang, pikirku. "Yang bener, Bu?" Begitulah tanyaku. "Bener, si Tony temanmu itu tuh digangguin sampai jatuh dari motor. Dianya aja yang gak mau cerita sama kalian." Aku hanya melongo mendengar penuturan ibu anak itu. Kemudian hari kepulangan pun tiba. Aku bersiap karena Risa sedang menuju ke Polindes. Kami berpamitan dengan warga desa dan juga Bukades serta aparatur desa. Ibu Ana membisikiku, "Kamu hebat, kamu pilihan, terus berjuang dan jangan takut." Aku tersenyum mendengarnya dan mengangguk. Aku segera memasukkan barangku ke dalam mobil Risa dan kemudian pergi dari desa itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini yang merupakan pengalaman KKN yang menyeramkan dari akunnya bernama @queenielover. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang berada di Wattpad beliau ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe channel ini. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.